Halo, assalamualaikum. Kali ini dapur Karani bikin kering tempe pedas manis yang bumbunya buket. Cukup dimakan bareng nasi putih, udah enak banget. Bisa untuk stok lauk anak kos selama 1 minggu, walau tanpa kulkas. Ada tips cara bikinnya. Yang udah penasaran, tonton terus videonya sampai selesai. Bahan pertama, aku pakai 1 papan tempe ukuran 550 gram. Kemudian bumbu yang dihaluskan, aku pakai 3 siung bawang merah, 1 butir kemiri, 1 buah cabai merah besar, 8 buah cabai keriting merah. Bumbu irisnya, aku pakai 5 siung bawang putih, 2 ruas lengkuas, 5 buah cabai rawit, 8 buah cabai keriting merah, dan 3 lembar daun salam. Lalu aku pakai 40 gram gula jawa, 1 sendok teh garam, dan setengah sendok teh kaldu bubuk, 20 gram asam jawa, dan 1 sendok makan kecap manis. Langkah pertama, aku belah tempenya karena ukurannya besar supaya lebih mudah saat diiris. Lalu iris tipis tempenya. Usahakan gunakan tempe yang padat untuk membuat kering tempe. Bisa diamkan dulu di kulkas minimal 1 hari. Tapi kalau nggak ada kulkas, bisa juga didiamkan di suhu ruang. Setelah diiris tipis, kemudian aku potong korek api. Usahakan ketebalannya sama, supaya saat digoreng, matangnya bersamaan. Kali ini aku bikin kering tempenya yang bentuk korek api, tapi teman-teman juga boleh jika mau bentuk yang persegi panjang. Seperti di video kering tempeku yang sebelumnya, bisa teman-teman tonton di pojok kanan atas. Potong tempenya yang tipis supaya garing saat digoreng, seperti ini. Potong sampai selesai, lalu sisihkan. Kemudian panaskan minyak sampai benar-benar panas. Setelah benar-benar panas, baru dimasukkan tempenya. Jangan diaduk dulu dan gunakan api kompor besar. Setelah setengah matang, kemudian aduk tempenya dan bisa kecilkan api kompornya. Supaya tempe yang digoreng garing, setiap menggoreng jangan terlalu banyak. Lanjut goreng tempenya sampai benar-benar kering dan buihnya tinggal sedikit. Setelah tempenya kering, lalu tiriskan. Untuk menggoreng selanjutnya, pastikan sudah dibersihkan dulu, supaya gorengan selanjutnya nanti nggak gosong. Lanjut goreng tempenya sampai selesai. Setelah tempenya benar-benar tiris, baru dipindahkan ke wadah. Selanjutnya, untuk bumbu yang akan aku blender, di sini aku potong-potong perkecil supaya blendernya lebih mudah untuk menghaluskan. Kalau teman-teman mau skip cabai merah besarnya juga boleh, bisa diganti dengan cabai keriting merah. Bawang merahnya juga aku potong perkecil sebelum di blender. Kemudian kemirinya aku potong perkecil lebih tipis supaya benar-benar halus. Setelah itu pindahkan ke blender. Kemudian aku tambahkan secukupnya air untuk memblender. Dan ini setelah bumbunya di blender. Lalu untuk asam jawanya aku tambahkan secukupnya air panas. Atau bisa juga gunakan air biasa untuk merendam asam jawanya. Diamkan kurang lebih 5 menit. Dan setelah asam jawanya lunak, bisa diaduk-aduk. Untuk nanti kita ambil airnya saja. Dan selanjutnya untuk bumbu yang diiris, iris tipis. Nanti kita akan menumis dulu bumbu irisnya supaya kering tempenya lebih wangi. Kemudian untuk cabenya aku iris serong. Dan untuk lengkuasnya di sini udah aku geprek. Sebelum memasak, jangan lupa berdoa supaya nanti masakannya enak dan menyehatkan untuk semua yang memakannya. Untuk menumis bumbu, aku gunakan 4 sendok makan minyak goreng. Setelah minyak panas, aku tumis dulu bawang putihnya. Aduk supaya matang merata, tumis sampai kuning kecoklatan.
Setelah itu, masukkan bumbu irisnya, lalu masak sampai wangi dan cabenya cukup kering. Setelah cabenya kering, aku masukkan bumbu yang dihaluskan. Kemudian tumis sampai bumbu benar-benar matang. Supaya nggak gosong, di sini aku tambahkan secukupnya air untuk mematangkan bumbu. Setelah ditumis beberapa saat sampai bumbu matang, kemudian aku masukkan gula jawa, garam, dan kaldu bubuknya. Masukkan juga kecap manisnya, dan juga aku masukkan air asam jawanya secukupnya. Untuk banyaknya air asam jawa bisa disesuaikan dengan selera. Bisa dimasukkan sedikit-sedikit terlebih dahulu supaya nggak terlalu asam. Lalu aku tambahkan air lagi. Ini opsional karena gula jawanya akan mengeluarkan air. Kemudian masak terus bumbunya sampai benar-benar kental. Tunggu sampai kuah di bumbunya menyusut, sampai kandungan air di dalam bumbunya habis, supaya nanti kering tempenya awet dan tahan lama. Bisa dikoreksi rasa. Dan setelah beberapa saat dimasak, bumbunya udah mengental. Matikan kompor dan tunggu bumbunya sampai dingin. Setelah bumbunya udah benar-benar dingin atau suhunya sama dengan tempenya, baru dimasukkan tempenya. Cara ini supaya nanti kering tempenya lebih awet dan tahan lama. Walau tanpa disimpan di kulkas, aduk sampai bumbu merata ke semua kering tempe. Nah, setelah semuanya tercampur rata, aku pindahkan ke piring saji. Ini jadinya banyak banget, satu piring penuh. Nah, ini dia kering tempe pedas manis yang bumbunya lebih buket, udah jadi. Kemudian aku mau cobain makan bareng nasi putih. Cocok banget jadi stok lauk yang satset, apalagi kalau lagi buru-buru. Rasanya enak banget, pedas manisnya pas, ada asemnya jadi bikin seger. Tinggal simpen di wadah tertutup supaya tahan selama 1 minggu di suhu ruang. Cocok banget jadi stok lauk, apalagi untuk anak kos yang gak ada kompor. Jika disimpan di kulkas akan tahan sampai berminggu-minggu dan sampai berbulan-bulan jika ditaruh di freezer. Terima kasih yang udah menonton. Jangan lupa dukung channel ini dengan pencet tombol like-nya. Subscribe yang belum subscribe. Tulis jika ada komentar tentang masakan yang aku buat. Sampai ketemu di video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.